Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara pada hari ini. Di tengah situasi kondisi yang sepertinya kurang gitu bagus, semua orang sepertinya dicekam oleh ketakutan, saya ingin sampaikan kabar baik kepada saudara sekaliannya lewat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 17 sampai dengan 22, lalu lompat ke 27. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian membuka kitab secara manual atau di handphone, kita sama-sama membacanya. Sebab saya punya keyakinan dan saya percaya dengan pasti ketika kita membaca firman Tuhan, telinga kita mendengarnya, maka iman kita dikuatkan. Haleluya. Mari kita membaca sekali lagi kitab 2 Tawarik 20 ayat 17 sampai dengan 22, dan kita lompat ke sampai ayat yang ke-27. Mari saya akan baca buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan, 2 Tawarik 20 ayat 17 sampai dengan 22, lalu lompat ke ayat yang ke-27. Firman Tuhan, 2 Tawarik 20 ayat 17, demikian firman-Nya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ayat 27 saya bacakan demikian firman Tuhan dari terjemahan sehari-hari, bilang begini. Lalu orang Yehuda itu kembali ke Yerusalem di bawah pimpinan Raja Yosafat. Mereka kembali dengan penuh sukacita karena Tuhan telah melepaskan mereka dari musuh dan memberi mereka kemenangan dengan cara yang luar biasa. Wow, sekali lagi saya mau ulangi kalimat yang terakhir. Kemenangan dengan cara yang luar biasa. Inilah yang menjadi judul renungan kita pada hari ini, kemenangan atas ketakutan. Kalau kita baca seluruhnya cerita ini, kita akan mengetahui bahwa Yosafat sebagai Raja Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem sedang dikepung oleh Bani Amon dan Bani Moab. Mereka ingin diusir dari tempat kediamannya yang nyaman dan tentram. Dan hal ini tentunya menakutkan. Terlebih lagi Yosafat menyadari bahwa mereka tidak punya kekuatan untuk menghadapi laskar yang begitu besar ini. Bukankah situasi dan kondisi yang kita alami hari-hari ini kurang lebih hampir sama seperti itu? Seringkali kita merasa situasi kondisi di luar begitu menakutkan, seperti virus corona yang kita kenal COVID-19 ya. Nah saudara, sekali lagi mari kita melihat bahwa hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang membuat cemas, seperti membuat kita lumpuh. Tapi ayat Alkitab dalam 2 Tawarik 20 ayat 17 memberitahu pada kita, ternyata walaupun Yosafat mengalami situasi kondisi yang kurang bagus, mereka sebenarnya awalnya takut, tapi akhirnya mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah ini kabar baik yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah situasi yang kurang bagus, situasi yang begitu mencekam, biarlah kita sebagai orang percaya juga mengalami kemenangan yang luar biasa. Nah dalam waktu yang singkat, saya ingin sampaikan ada 2 tindakan yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kemenangan sebagaimana Yosafat alami. Yang pertama dalam ayat yang ke-20 saya baca sekali lagi buat kita sekalian. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar. Perhatikan baik-baik saudara. Dengar,
hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Haleluya. Di tengah situasi ketakutan yang mencekam, ingin diserbu dalam keadaan yang terkepung oleh Bani Amon dan Moab, ternyata Yosafat mengambil keputusan untuk mencari wajah Tuhan. Lalu dia bangkit ketika dia mendengar suara Tuhan. Dia bangkit dan berkata, percayalah kepada Tuhan, kamu akan tetap teguh, kamu akan berhasil. Dan ayat 27 memberitahu kepada kita, mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Jadi saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian pada pagi hari ini, di tengah situasi yang mencekam, keadaan yang tidak bagus, yang begitu menakutkan, saya mau bilang tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Tetaplah pertahankan imanmu. Jangan menggerutu, jangan ngedumel, jangan merasa, aduh kok situasi kayak begini ya, dan sebagainya dan sebagainya. Percayalah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang sangat mengontrol dan sangat mampu mengendalikan situasi yang terburuk apapun, dan dia sanggup mengubahnya menjadi kebaikan. Amin. Jadi sekali lagi, daripada ngedumel dengan situasi kondisi seperti ini dan ketakutan dan sepertinya nggak bisa lakukan apa-apa, marilah kita mau bangkitkan iman kita dan tetap percaya kepada Tuhan bahwa dia Tuhan yang berdaulat dan dia pegang kendali. Dan jangan lupa satu ayat yang sangat indah dalam Roma 8:28 bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya percaya dalam keadaan seperti ini pun Allah turut bekerja. Untuk apa, saudara? Sekali lagi, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saudara, mari, seperti yang saya katakan tadi, daripada sekedar menggerutu atau ngedumel dengan situasi seperti ini, lihatlah Allah tetap pegang kendali. Lihatlah bahwa Allah siapkan yang terbaik buat kita. Ketika kita dalam mengalami masa-masa seperti ini, jangan cuma lihat negatifnya. Cobalah buka mata saudara dan lihatlah begitu banyak hal positif yang kita bisa alami. Ketika kita tanpa sadar seakan-akan dipaksa untuk tetap berada dalam keadaan di rumah, lihat ada banyak kebaikan yang kita bisa nikmati. Sudah terlalu lama kita begitu cepat speednya untuk beraktivitas di luar rumah. Kita kerja dan kerja, kita sekolah, kita ke kampus, kita beraktivitas di luar sana. Sehingga kadang-kadang kita lupa ternyata kita masih punya istri, kita masih punya suami, kita masih punya anak. Sehingga kita kadang-kadang sulit untuk berkomunikasi dengan mereka ketika kita sibuk-sibuk di luar rumah. Tapi ketika keadaan memaksa kita, dalam tanda petik, kita harus di rumah, nikmatilah kebersamaan dengan keluarga saudara. Nikmatilah kebersamaan dengan istri saudara, dengan suami saudara, dengan anak-anak saudara. Ayo, mari kumpul, makan bersama. Mari siapkan waktu untuk ngobrol dengan mereka yang sudah lama kita tidak lakukan. Dan khususnya seperti kepada kaum wanita, ayo kembangkan talenta saudara untuk mulai masak-masak lagi. Yang selama ini mungkin sudah lama Anda tidak lakukan. Yuk, kepada anggota keluarga yang lain, kerjakan yang bisa Anda kerjakan dengan baik di tengah situasi yang seperti ini. Beres-beres rumah, beres-beres kamarnya, dan sebagainya. Persiapkan diri lebih baik lagi untuk hari-hari esok yang lebih baik. Jadi jangan cuma menggerutu, jangan ngedumel. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13, ayat 10 dan 13 berkata demikian. Janganlah menggerutu, janganlah bersungut-sungut. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kemampuan kekuatan manusia, sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu apa? Jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, apapun yang terjadi itu biasa. Jangan merasa terlalu heboh, terlalu wow banget gitu, sampai kita panik begitu rupa dan seakan-akan seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Hari ini kita diingatkan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan pegang kendali. Karena Tuhan sangat berdaulat. Dia sangat mampu mengubah keadaan yang situasi seburuk apapun menjadi baik adanya. Jadi sekali lagi, yuk teman-teman, yuk jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tetaplah percaya kepada Tuhan. Dan lihatlah ada banyak kebaikan yang Tuhan bisa kerjakan di tengah-tengah situasi yang kurang baik seperti ini. Biarlah kita bisa tampil beda. Inilah saatnya Tuhan membuat perbedaan yang nyata antara orang percaya bukan dengan orang yang tidak percaya. Biarlah kita tetap bersinar terang. Biarlah kita tetap bisa menjadi berkat. Kasih support kepada yang lain. Tetap semangat. Jangan malah kita menjadi orang-orang yang juga dicekam dengan ketakutan. Memang betul sebagai manusia normal kita ada rasa takut. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita lebih lanjut. Usir mereka dengan tetap percaya kepada firman Tuhan
yang tidak pernah gagal. Firman Tuhan yang senantiasa memberikan ketenangan, kedamaian, aman, dan tentram buat kita sekaliannya. Sekali lagi, yuk bukalah mata saudara, lihat kebaikan yang Tuhan nyatakan. Saya tidak tutup mata juga buat beberapa orang tertentu yang mungkin ketika mengalami masa-masa sulit seperti ini, ada yang berkata, Pak Nelson, bagaimana kami bisa tetap melihat kebaikan Tuhan kalau kami dengan keadaan seperti ini, income jadi menurun, mungkin tidak berdapat lagi, penghasilan kita sepertinya drop, atau mungkin beberapa di antara kita ada yang kena sakit penyakit 1 dan 2 dan sebagainya. Mungkin dalam keadaan-keadaan seperti itu kita nggak mengerti kenapa ini mesti menimpa saya, kenapa saya harus mengalami seperti ini. Tapi sekali lagi percayalah, Roma 8:28 memberitahu kepada kita bahwa apapun yang terjadi, Allah turut bekerja untuk apa? Sekali lagi, mendatangkan kebaikan yang mungkin kita nggak ngerti, yang mungkin kita nggak tahu kenapa begini, kenapa begitu, apanya yang baik. Tapi saya mau bilang sebagai orang percaya, tetaplah percaya. Allah berdaulat, Allah pegang kendali, Dia siapkan yang terbaik buat kita. Mungkin hari ini kita mengalami hal yang nggak enak, tapi tunggu tanggal mainnya. Di ujungnya, di akhirnya, pasti yang terbaik Dia berikan. Haleluya. Itu yang pertama yang saya mau sampaikan pada hari ini. Kemenangan atas ketakutan. Bagaimana caranya? Kita mesti tetap percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ada keraguan, jangan ada kebimbangan sedikit pun bahwa Allah berdaulat, Allah pegang kendali, dan Dia siapkan yang terbaik buat kita. Yang kedua, yang kita bisa lakukan di saat-saat sulit, di saat-saat yang mencekam seperti ini, firman Tuhan dalam 2 Tawarik 20 ayat 21 berkata demikian. Ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Ayat-ayat yang saya baca tadi dari 2 Tawarik 20 ayat 21 dan Yosua 6 ayat 20. Kita sama-sama tahu ketika Yosafat berkata, mari kita bersorak-sorai, mari kita naikkan pujian syukur, pujian penyembahan kemenangan, dan kemenangan mereka alami. Ketika Yosua mengelilingi tembok Yeriko, dan ketika mereka bersorak dengan suara nyaring, tembok Yeriko pun diruntuhkan. Sekali lagi saya mau kasih tahu rahasia atau tindakan kedua yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kemenangan, yaitu tetap memberikan pujian penyembahan dan ucapan syukur kepada Tuhan walaupun di situasi yang kurang baik ini. Kenapa? Karena ada kuasa dalam pujian penyembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ada sebuah cerita di mana Paulus dan Silas di penjara, dan dalam situasi yang kurang bagus, di penjara loh saudara. Gak enak bukan? Tapi ketika dalam keadaan yang kurang baik pun, ternyata Alkitab dalam Kisah Rasul 16 ayat 25 memberitahu kepada kita, Paulus dan Silas tetap menaikkan pujian penyembahan. Mereka tetap memuji menyembah Tuhan. Dan ketika mereka naikkan pujian penyembahan, sesuatu yang ajaib terjadi. Mereka mengalami kelepasan dan mereka mengalami kemenangan. Sekali lagi, tindakan kedua yang harus kita tetap lakukan supaya kita mengalami kemenangan, naikkanlah pujian penyembahan, naikkanlah ucapan syukur. Jangan bermuram, jangan membuat diri sendiri dilumpuhkan oleh ketakutan, seakan-akan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Di situasi yang seperti ini, tetaplah bersukacita. Ada iklan bilang, yang penting happy, enjoy aja. Bukankah itu cocok dengan Amsal 17:22 yang berkata, apa? Hati yang gembira adalah, yes, hati yang gembira adalah obat. Dan bukan cuma sekedar obat, tapi juga obat yang manjur. Anak-anak sekolah minggu aja tahu lagu ini. Hati yang gembira, haha, adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, hahaha, Tuhan senang. Saudara, sekali lagi, tetaplah ciptakan suasana yang ceria. Tetaplah naikkan pujian penyembahan di saat-saat seperti ini. Tetaplah bersyukur. Lihatlah kebaikan-kebaikan dan kemurahan Tuhan yang masih terus berlaku buat kita pada sampai dengan hari ini. Ketika kita bersukacita,
maka sakit penyakit pun pergi dari kehidupan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita belum apa-apa, dicekam ketakutan, pikirannya COVID-19, virus, kita terintimidasi tanpa sadar. Sel-sel tubuh kita membuat kita juga menjadi lemah. Antibodi imun kita juga menjadi lemah. Sehingga virus yang namanya corona itu atau COVID-19 itu akan mudah menyerang kita. Dan kita yang tadinya nggak sakit pun bisa jadi sakit. Tapi sekali lagi, ketika firman Tuhan kita ikuti, kita lakukan dengan sungguh-sungguh, naikkanlah pujian penyembahan, naikkanlah ucapan syukur, tetaplah bersemangat, tetaplah bersorak, haleluya, maka kemenangan akan kita capai. Kesehatan tubuh yang kuat akan mengalahkan ketakutan. Saya mau kasih tahu, saya sempat baca sebuah kutipan dari seorang yang cukup terkenal, yang kebetulan namanya saya pinjam, saudara, Nelson Mandela. Dia kutip begini, keberanian itu bukan berarti tidak takut, tapi keberanian itu adalah menaklukkan ketakutan yang ada. Jadi dengan kata lain, sebenarnya sebagai manusia normal, wajar kita punya perasaan takut. Tapi jangan sampai ketakutan mengalahkan kita. Jangan sampai kekhawatiran mencengkram kita, sehingga kita seakan-akan nggak bisa berbuat apa-apa dan lumpuh. Tapi tampillah, percayalah kepada firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dan tetaplah naikkan pujian penyembahan syukurmu kepada Tuhan, dan milikilah keberanian. Maka kita akan sanggup menaklukkan ketakutan itu, dan kita akan tampil sebagai pemenang. Haleluya. Saya nggak panjangkan firman Tuhan hari ini, tapi sekali lagi saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, mari dengar baik-baik. Ketakutan, kekhawatiran normal, manusiawi. Kita masih manusia. Tapi jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran itu mencengkram kita. Tapi dengarlah firman Tuhan, ikutilah firman Tuhan. Bilang tetaplah percaya kepada Tuhan, sebab Dia Allah yang berdaulat. Dia Allah yang pegang kendali. Dia siapkan yang terbaik buat kita. Dia rencanakan setiap kejadian yang kita alami. Dan percayalah, itu bukan kebetulan. Dia siapkan yang terbaik buat kita. Yang kedua, tetaplah naikkan pujian penyembah, tetaplah bersyukur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Di tengah situasi, kondisi yang sepertinya kebanyakan orang bilang ini kurang bagus, tapi sebagai orang percaya, kita pilih tetap semangat, kita pilih tetap terang, kita bersinar. Dan percayalah, Dia akan berikan kemenangan demi kemenangan. Firman-Nya tidak pernah gagal. Sebelum saya akhiri khotbah saya pada hari ini, mari saya mengajak kita sama-sama nyanyikan pujian firman, pujian yang menyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, yang menjadikanku lebih daripada pemenang. Yuk, mari arahkan imanmu dan nyanyikan dengan kesungguhan hati bahwa setiap firman-Nya tidak pernah gagal. Ketika kita ikuti dengan sungguh-sungguh, ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh, dan tetap naikkan ucapan syukur, kemenangan demi kemenangan akan kita alami. Hidup ini akan diliputi dengan sukacita. Hadirat Tuhan akan melingkupi kita. Dan itulah yang akan sanggup membuat kita mengusir ketakutan dan tetap dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjinya. Yuk jemaat Tuhan, naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan percayalah, mujizat akan terjadi ketika kita arahkan iman kita, pengharapan kita yang tertuju hanya kepada Tuhan saja. Sebab Dia Allah yang sanggup memberikan kekuatan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Dia Tuhan yang tetap pegang kendali, Dia tetap Tuhan yang berdaulat. Dan naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, haleluya, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, yang menepati janji-janjimu. Yo, yang terakhir sekali lagi. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Hamba berdoa, kiranya Tuhan berikan kemenangan
atas ketakutan yang melanda setiap orang percaya pada hari ini. Kiranya kemenangan demi kemenangan akan kami nikmati, sebab kami terus percaya kepada Tuhan, sebab kami akan terus menaikkan pujian penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan, sebab Engkau yang tidak pernah gagal, Engkau yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Demi nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya.